Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Tosan Aji. Sabda budaya, pokok ngene. Sebelum kita membahas tentang dapur keris brojol, jangan lupa, diseruput dulu kopinya ya. Dapur keris brojol. Brojol merupakan dapur keris yang banyak dijumpai, bahkan seringkali sebagai pusaka keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, kadang dapur ini bagi sebagian orang dianggap mempunyai tuah melancarkan kelahiran jabang bayi. Namun, pada saat ini mungkin dapur ini kurang diminati oleh beberapa kolektor karena bentuknya yang sangat sederhana dan lugas. Brojol merupakan dapur keris lurus yang hanya mempunyai pijetan dan gandik polos. Brojol sebagai simbol kelahiran. Dalam masyarakat yang memandang keris dari sisi esoteri, seringkali dapur ini dikaitkan dengan tuahnya, memperlancar kelahiran jabang bayi. Sehingga, mungkin banyak orang yang menganggap keris ini hanya cocok untuk mereka yang berprofesi sebagai dukun bayi. Benar dan tidaknya mengenai tuah tersebut, hanya Tuhan yang mengetahui. Namun di sisi lain, banyak dijumpai bahwa banyak masyarakat yang memperoleh pusaka warisan keluarga berdapur brojol, meskipun mereka bukan dari keturunan dukun bayi. Dapur brojol, sebagaimana dapur keris lainnya merupakan suatu karya yang mempunyai muatan spiritual berupa ajaran-ajaran hidup. Secara terminologi brojol yang memang identik dan terkait dengan masalah kelahiran. Brojol merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia. Dapur brojol yang sebagai simbol kelahiran bayi sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu sendiri, brojol, lahir, yang akan disampaikan. Akan tetapi ditujukan pada kesucian bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Ajaran-ajaran Jawa disampaikan penuh dengan simbolisme dan pengetahuan esoterik yang merangsang angan-angan dan perenungan. Penafsiran yang dilakukan sangat tergantung wawasan dan pengalaman masing-masing pribadi dan sangat subjektif. Dalam budaya Jawa, suatu ajaran yang dianggap penting jika disampaikan tanpa simbolisasi menjadi tidak menarik dan juga tidak menyenangkan, karena disampaikan secara biasa-biasa saja dan tegas. Sebaliknya, semakin tersembunyi simbolik dan semakin rumit, maka akan semakin menarik dan makin mengembangkan pemikiran. Fitrah manusia. Fitrah manusia merupakan potensi dasar yang ada pada manusia untuk percaya adanya Tuhan dan selalu condong kepada kebenaran. Fitrah ini diciptakan dan bersumber dari Tuhan. Oleh karenanya, fitrah manusia mengarah kepada tujuan yang satu, kebenaran dan kesucian jiwa yang menjadikan selalu manusia kembali dan dekat kepada penciptanya. Pada hakikatnya, dalam diri manusia ada fitrah untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Nurani manusia selalu merindukan kedamaian dan ketenangan. Jauh di dalam lubuk hati manusia, pada dasarnya selalu ada kerinduan untuk terus-menerus mengikuti jalan agama yang benar. Inilah fitrah manusia yang sesungguhnya, fitrah yang diajarkan agama. Fitrah manusia itu pada dasarnya memiliki kecondongan membutuhkan adanya Tuhan Sang Pencipta. Dengan kecenderungan fitrah inilah manusia, bagaimanapun ingkarnya dia, ketika ia dalam keadaan tak berdaya, maka tetap akan mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Inilah hakikat fitrah manusia. Apabila mereka taat dan patuh pada perintah Tuhan, mereka akan selalu dekat dengannya. Apabila ia dekat dengan Tuhannya, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan setiap saat. Ia akan merasa bahwa setiap perilakunya, gerak-geriknya berada dalam pengawasan Tuhan. Jika fitrah manusia telah kembali dan terjaga, timbullah sifat ihsan dalam dirinya. Serasa ia berada dalam perhatian Tuhan, sehingga menjadikannya tertib dan berhati-hati dalam setiap sikap dan perbuatan. Prinsip kebaikan ini diakui oleh seluruh umat manusia,
sedangkan perilaku yang tidak baik akan senantiasa mengantarkan manusia menuju kehinaan dan kesengsaraan. Ironisnya, banyak di antara kita yang melupakan fitrah insaniyah kemanusiaan kita. Sebagian besar kita justru dipengaruhi, bahkan dikuasai oleh nafsu. Kita menjadikan nafsu sebagai ilah Tuhan dalam kehidupan ini. Padahal dalam ajaran agama Tuhan secara tegas mengecam para budak, nafsu, tidak lain seperti halnya binatang yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Betapa nista dan hinanya sebutan padanan yang diberikan Tuhan kepada para pemuja nafsu. Mereka diibaratkan seperti binatang, bahkan jauh lebih hina dari binatang. Inilah saat ketika manusia tergelincir berbuat kejahatan yang menghinakan dirinya serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan agamanya. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, karena dikaruniai akal. Akal akan menuntun manusia untuk menentukan derajatnya, apakah di bawah binatang atau bahkan di atas malaikat. Dalam pandangan Jawa ada dua macam nafsu yang sangat menghalangi nilai kemanusiaan, yaitu, hawa nafsu, nafsu-nafsu, dan pamrih, egoisme. Tak perlu disebutkan di sini bermacam nafsu, namun secara umum ada idiom yang disebut malima, yaitu, madat nyandu obat terlarang, madon, main perempuan, selingkuh, seks bebas minum, mabuk maling, mencuri, menipu, korupsi, main, judi. Hawa nafsu yang tidak baik, merupakan perasaan dan tindakan kasar yang melemahkan kontrol diri manusia sehingga dapat melemahkan kekuatan batin. Orang yang dikuasai nafsu menunjukkan bahwa akal budi belum menduduki pengendalian jiwanya. Manusia semacam itu tidak lagi mengembangkan segi-segi halusnya perasaan, dan kebanyakan akan menimbulkan konflik dan pertentangan, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya dan masyarakat. Halangan yang kedua yaitu pamrih, egoisme. Bertindak karena pamrih berarti hanya mengupayakan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, bahkan seringkali merugikan orang lain. Pamrih merupakan sikap yang memperlemah manusia dari dalam. Pamrih terutama terkait dengan tiga nafsu, yaitu, nafsu menange dewe, menganggap dirinya paling berkuasa, nafsu benere dewe, menganggap dirinya paling benar, dan nafsu butuhe dewe, hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Dua macam nafsu tersebut menjadi halangan manusia mencapai fitrah yang telah diberikan oleh Tuhan. Banyak keinginan manusia di luar kebutuhannya sendiri. Manusia yang telah dikuasai oleh nafsu selalu berusaha untuk memenuhi segala keinginannya tanpa batas, meskipun ditempuh dengan cara-cara yang merendahkan derajat martabatnya, suap, korupsi, memperdaya, menipu orang lain, mencuri dan sebagainya. Hasil tersebut dapat memenuhi keinginan manusia untuk memperoleh uang dan harta yang melimpah, rumah mewah, mobil berkilap, sandangan serba bergengsi, gaya hidup hedonisme, konsumtif dan sebagainya. Meskipun hal tersebut dapat diperoleh, akan tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, ada perasaan tidak tenteram, merasa berdosa, itulah fitrah yang diberikan Tuhan pada manusia. Bagi manusia yang masih sadar akan eksistensi kemanusiaannya, tentu ia tidak mau merendahkan derajatnya, ia bahkan akan selalu berusaha untuk mempertahankan fitrah kemanusiaannya. Bahkan, ia akan selalu berusaha meningkatkan derajat serta kualitas kemanusiaannya. Tetapi bagi mereka yang telah dibutakan mata hatinya oleh dekapan nafsu, ia akan terlena dan terbuai, tidak memedulikan lagi fitrah kemanusiaannya yang suci. Ia akan terlelap dalam bisikan nafsu, sampai akhirnya maut datang menjemputnya. Untuk mengendalikan nafsu-nafsu dapat dilakukan dengan melakukan sekedar laku tapa dengan sedikit mengurangi makan, tidur, menguasai diri di bidang seksual dan lain sebagainya. Ajaran Jawa mengatakan, cegah dahar lan guling, sebagaimana dalam serat ulang re tembang Durma. Dipun sami ambanting sariranira,
cegah dahar lan guling, darapon suda, nepsu kang ngambra-ambra, rerema ing tiasireki, dadi sabarang karsanira lestari. Petik 2. Artinya, lakukanlah prihatin, janganlah terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur, agar nafsu yang menyala-nyala dapat berkurang dan hati menjadi tenteram. Akhirnya segala sesuatu yang hendak dicapai akan terlaksana. Sesuai dengan hal tersebut, bagi orang Jawa, laku tapa bukanlah meniadakan sama sekali dorongan biologis, akan tetapi sekedar mengaturnya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan membiasakan diri atau latihan dari sedikit. Taat terhadap perintah Tuhan dan selalu menjalankan apa yang telah diajarkan dalam agama, juga merupakan suatu laku tapa. Sehingga dengan laku tapa demikian, diharapkan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya dan diharapkan manusia selalu pada fitrahnya. Pijetan menunjukkan kelapangan hati, gandik polos menunjukkan ketabahan. Dapur brojol mempunyai ricikan pijetan yang merupakan simbol dari kelapangan hati. Gandik polos merupakan simbol ketabahan dalam menjalani hidup. Kelapangan hati terhadap sesuatu yang diperoleh, khususnya terhadap keadaan yang tidak menyenangkan hati. Fitrah manusia itu pada dasarnya memiliki kecondongan percaya pada kekuasaan dan takdir Tuhan. Takdir bagi orang Jawa disebut dengan istilah pepesten. Pepesten mempunyai arti segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia, tidak dapat dilepaskan dari takdir Tuhan. Ada ajaran Jawa yang mengatakan, ora anaka sekten sing madani pepesten, awit pepesten iku wis ora ana sing bisa murungake. Artinya tiada kesaktian yang mempunyai kepastian sebagaimana yang dimiliki Tuhan, karenanya tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam paham ajaran Jawa selalu beranggapan bahwa abang birune urip, merah birunya hidup tergantung dari takdir Tuhan. Peristiwa kehidupan di dunia yang menyangkut bekja cilaka, bunga susah, sugi melarat keselamatan bencana, sengsara kesenangan, kekayaan kemiskinan, dan sebagainya sudah merupakan pepesten. Atas dasar itu, orang Jawa menyikapi pandangan hidup dengan mung saderma ngelakoni, sekedar menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dapat dikatakan bahwa ajaran Jawa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia merupakan kepastian dari Tuhan. Karena merupakan kepastian dari Tuhan maka segala yang telah terjadi justru harus disyukuri, diambil hikmahnya dan harus diterima dengan ikhlas dan sumeleh dengan hati yang lapang. Takdir yang terjadi tidak bisa diubah oleh manusia, maka manusia hanya sumarah, pasrah dan tabah pada kehendak Tuhan. Sumarah dan sumeleh menunjukkan kestabilan jiwa seseorang dalam menjalani hidup. Namun demikian, setiap orang wajib berikhtiar dan berusaha semampunya, wiradat. Hal tersebut menggambarkan bahwa hidup ini perlu dijalani sewajarnya, orang ngoyo atau memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Orang yang ngoyo, cenderung untuk berbuat dan berperilaku tidak baik, yang justru menjauhkan dirinya dari pencapaian fitrahnya sebagai manusia. Brojol merupakan ajaran hidup menuju fitrah manusia. Dapur brojol yang sederhana merupakan suatu simbol mengenai ajaran hidup bagaimana seseorang untuk menjaga fitrah yang telah diberikan oleh Tuhan. Meskipun bentuknya sederhana, dapur ini syarat dengan ajaran hidup yang sangat dalam. Meskipun tidak mudah untuk mencapainya, namun paling tidak ajaran ini mengingatkan manusia. Seorang yang masih sadar akan eksistensi kemanusiaannya, tentu ia tidak mau merendahkan derajatnya, ia bahkan akan selalu berusaha untuk mempertahankan fitrah kemanusiaannya. Bahkan, ia akan selalu berusaha meningkatkan derajat serta kualitas kemanusiaannya. Nafsu-nafsu duniawi yang menghalangi pencapaian fitrah, dikendalikan dengan tapa laku dan memahami takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
Karena hidup ini tidak lepas dari kepastian dari Tuhan, maka segala yang telah tercapai harus disyukuri, diambil hikmahnya dan harus diterima dengan ikhlas, dengan sumeleh, dengan hati yang lapang, dan sumarah, tabah dan pasrah. Sumarah dan sumeleh menunjukkan kestabilan jiwa seseorang dalam menjalani hidup. Namun demikian, orang harus wajib berikhtiar, harus berusaha semampunya, wiradat. Namun usaha tersebut perlu dijalani sewajarnya. Orang ngoyo atau memaksakan diri di luar batas kemampuannya, melanggar ajaran agama dan merugikan orang lain. Orang yang hidup ngoyo dan neko-neko, bertingkah cenderung untuk berbuat dan berperilaku tidak baik, yang justru menjauhkan dirinya dari pencapaian fitrahnya sebagai manusia. Pamor banyu mili ilining wari. Pamor ilining wari atau sering disebut banyu mili secara harfiah berarti air yang mengalir, merupakan salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya menyerupai garis-garis yang membujur dari pangkal bilah hingga ke ujung. Garis-garis pamor itu ada yang utuh, ada yang putus-putus, dan banyak juga yang bercabang. Garis yang berkelok-kelok itu seolah menampilkan kesan mirip gambaran air sedang mengalir. Seperti filosofi air yang selalu mengalir mencari jalannya sendiri dari gunung, hulu, hingga samudera, hilir, membasahi daratan kering, menghidupi tempat-tempat yang tandus. Pamor ini dipercaya membawa semangat pembaharuan, keluar dari masa sulit dalam kehidupannya. Seperti filosofi air yang selalu mengalir mencari jalannya sendiri dari gunung hingga samudera. Tak heran banyak pecinta keris menggemari keris dengan pamor motif sederhana ini karena tuahnya yang baik untuk kerejekian dan keluar dari kesulitan hidup. Pamor banyu mili, ilining wari tergolong pamor rekan bukan pamor pemilih. Pamor rekan adalah pamor yang pola gambarannya direncanakan lebih dahulu oleh empu pembuatnya. Biasanya, perencanaan pola pamor ini berdasarkan atas pesanan calon pemilik keris, dan si empu tinggal merekayasa teknik pembuatannya. Contoh pamor rekan asal kata reka direka, atau pamor anukarta, antara lain, pamor banyu mili atau ilining wari, udan mas, belarak ngirit, riwader, naga rangsang, kupu tarung, ron genduru, largang sir, dan ujung gunung. Filosofi keris pamor banyu mili, ilining wari. Hiduplah seperti air mengalir dan menjadi sumber kehidupan segala hal yang hidup. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tuhan menciptakan air agar manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Sifat air yang selalu mengalir ke tempat rendah analog dengan sikap rendah hati pada manusia. Ibarat pemimpin, air adalah pemimpin yang melayani. Jika ia berada di posisi teratas, maka ia akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan di bawahnya. Air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha mengisi kekosongan dari manusia lainnya. Dengan meniru sifat air, kita seharusnya bisa menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Air selalu mengalir ke muara. Tak peduli seberapa jauh jaraknya, air pasti akan tiba di muara. Dengan kita meniru filosofi air yang mengalir, seharusnya kita punya visi dalam kehidupan. Hal utama yang patut diteladani dari perjalanan air menuju muara adalah sikapnya yang konsisten. Bayangkan, ada berapa banyak hambatan yang dilalui oleh air gunung untuk mencapai muara. Mungkin ia akan singgah di sungai, tertahan karena batu kayu, tetapi akhirnya ia tetap mengalir dan tiba di muaranya. Waktu tempuh air untuk sampai ke muara sangat bervariasi. Ada yang hanya beberapa hari, tapi ada juga yang beberapa minggu. Patut diingat, hal terpenting bukanlah waktu tempuh yang akan dilalui, tapi seberapa besar keyakinan untuk menuju muara atau visi atau impian yang akan kita gapai. Pamor Telaga Membeng.
Pamor Telaga Membeng, bentuknya menyerupai gelang-gelang yang tidak begitu bulat dan paling sedikit ada 3 gelang-gelang. Letaknya pada bagian pejetan Blumbangen, di belakang gandik. Tuahnya untuk penumpukan harta dan rejeki, yang sudah kita terima sukar keluar lagi kecuali untuk hal yang bermanfaat. Baik buat orang yang pemboros agar bisa lebih hemat dan pamor ini tidak pemilih. Demikian sedikit ulasan tentang keris dapur brojol, dengan pamor Banyumili dan Telaga Membeng. Ulasan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan hasanah Tosan Aji, bukan untuk diperdebatkan. Agar sebagai generasi penerus bangsa, senantiasa mencintai budaya sendiri dan melestarikan peninggalan para leluhur. Kesuksesan, rejeki, karir, tidak bisa diraih tanpa bekerja, doa serta ikhtiar, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya, salam Tosan Aji, sabda budaya, pokoke ngene. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen posrif. Dan jangan lupa juga kopinya diseruput. Salam sehat selalu, pokoke ngene.